takwa menurut pemahaman saya selaku orang awam. Jadi enak ini. Jadi kita nggak perlu tertekan oleh definisi yang sangat berat, di mana definisi itu pasti tidak sanggup kita lakukan. Takwa adalah orang yang selalu melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Setiap Jumat mesti bapak-bapak itu selalu dinasihati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bertakwa, ayo bertakwa, bertakwa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo bertakwa sebenar-benarnya takwa. Sebenarnya takwa itu apa sih? Dan ngapain kita harus bertakwa? Apa balasannya bagi kita jika kita bertakwa? Maka ketika kita ditanyakan apa itu takwa, maka rata-rata jawabannya takwa itu adalah kita menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ini berat sekali. Bagi saya ini saya nggak sanggup. Saya ini bukan orang yang bertakwa berarti ya. Bagaimana tidak? Saya ahli maksiat, tiap hari pasti bermaksiat. Sedangkan di sana tinggalkan semua larangannya. Sedangkan saya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Lupa, luput, salah. Aduh, ini bukan kriteria bertakwa saya ini. Maka saya cari definisi lain yang sesuai saya. Maka saya cari-cari, lalu saya temukan di dalam Al-Quran itu surat yang ngebahas tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa dengan balasan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya dalam keadaan hati yang lapang ataupun seret. Lalu menahan amarah, mengampuni, memaafkan orang, dan berbuat baik. Lanjutannya adalah orang yang apabila ia bermaksiat, menzolimi dirinya sendiri, langsung ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, istighfar. Jadi inilah definisi takwa yang saya mau. Jadi insya Allah saya yang ahli maksiat ini bisa dikatakan orang yang bertakwa jika ketika kita bermaksiat langsung bertaubat, langsung istighfar. Itu masih dilabeli orang yang bertakwa. Dan saya mengira haqqatu qoti, sebenar-benarnya takwa itu ya benar-benar bertakwa dalam artian ketika kita benar-benar terpeleset langsung istighfar, minta ampun kepada Allah. Insya Allah kita tetap disebut orang yang bertakwa. Lalu ketika kita orang yang bertakwa, apa balasannya? Apa uh, 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 enaknya jadi orang yang bertakwa? Maka rujukannya di Al-Quran juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baginya diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Luar biasa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan dijadikan baginya segala perbuatannya, segala usahanya dimudahkan. Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan orang yang bertakwa itu ditutup dosa-dosanya, diampuni. Kesalahan-kesalahannya dimaafkan, ditutup. Dan diberikan balasan yang tinggi tentang amal solehnya. Luar biasa ya. Lalu kalau cuma balasannya di akhirat, di dunia kita dapat apa? Lah ya itu tadi.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar atas segala yang kamu inginkan. Rezeki dari tak disangka-sangka. Itu bisa disebut dari bisnis, dari kesehatan segala macam. Dalam Al-Baqarah juga awal-awal kita alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang sholat itu disebut orang bertakwa. Gabungkan dengan ayat yang lain. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jika kamu mau berbisnis, bisnismu untung gak pernah rugi, maka bertakwalah. Dalam ayat itu, orang-orang yang mengikuti kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka transaksimu, usahamu, muamalahmu diberikan transaksi yang tidak merugi. Ayo, sholat, sedekah ini komponennya takwa. Maka jika menurut saya simpulkan takwa itu sendiri adalah orang yang beriman atas rukun iman itu dan orang yang melaksanakan syariat berdasarkan rukun Islam itu, lalu menahan amarah, memaafkan orang lain, berbuat baik ke orang lain, dan bertaubat setiap bermaksiat. Itulah takwa menurut pemahaman saya selaku orang awam. Jadi enak ini. Jadi kita nggak perlu tertekan oleh definisi yang sangat berat, di mana definisi itu pasti tidak sanggup kita lakukan. Takwa adalah orang yang selalu melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Berat. Aku lo qouli hadza tsumma astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.